milenial. Jangan ciut dulu lah Jangan ya. ciut dulu. Jangan ciut nyali 5.000. Padahal jangan angka 5.000-nya, tapi setelah Oke, selamat malam Om Adrian. Malam Om. Terima kasih sudah datang lagi di channel kami Kembang Lawang ya. Sama-sama. Setelah beberapa minggu kemarin sempat diundang di sini ya. Iya. Kita ngobrol-ngobrol tentang kemarin peternak atau peternak milenial. Iya. Nah, kebetulan tema ini juga sangat menarik dan ini lebih ke pendalaman materi Om Adrian. Siap. Sampai saat ini nih Om Adrian peternak domba ya, peternak Iya, lebih ke domba. domba. Ini sekarang sudah ada perkembangan apa Om? Sampai sekarang ya. Iya. Dari sebelumnya sampai sekarang ya, kemarin kan saya habis perluasan kandang lah. Oh, Perluasan kandang untuk menampung populasi yang lebih banyak lagi seperti itu, biar ya untuk kalau nggak meluasan otomatis kan nanti perkembangannya akhirnya stagnan. Nah, Om Adrian kan secara peternak itu milenial, artinya tidak sama dengan peternak-peternak yang lain atau yang tradisional ya. Yang konvensional Nah, untuk masalah pakan, kemudian mungkin ada tambahan nutrisi untuk domba itu tersendiri, itu gimana Om? Iya, kalau untuk pakan sendiri memang kalau ya memang tidak secara konvensional lah ya, pada umumnya gitu. Umumnya kan mungkin kita masih mutlak ngarit gitu yo. Iya. Pagi ngarit atau sore pulang kerja ngarit gitu yo. Bingung nih cari di mana rumput, besok cari di mana lagi gitu kan. Ini belum kalau musim hujan susah. Betul. Nah, musim hujan juga susah karena Kering ya. Nah, sama-sama tantangan sendiri itu. Nah, kalau saya sendiri memang jadi untuk mempersiapkan itu, mensiasatinya adalah dengan cara kita buat HPT atau hijauan pakan ternak. Nah, itu yang memang pakan itu kalau di dunia peternakan itu hal yang utama ya. Jadi sebenarnya gini, sebelum kita mau beternak tuh jangan kita menyiapkan hewan atau kandangnya, justru menyiapkan pakannya dulu. Pakannya disiapkan, setelah itu baru bikin kandang, beli hewannya. Termasuk kekuatan pakan ini kira-kira untuk kapasitas beberapa ekor, mungkin seperti itu ya Om. Betul. Jadi jangan sampai antara pakan dengan Nggak jumlah balance. ekor tidak balance, akhirnya sama nanti ngarit secara tradisional Lagi juga kan. iya. Apalagi menurut Om Adrian itu antara pakan yang hijau atau yang rumput itu dengan yang kayak model sekarang ada itu yang namanya itu Om, yang kayak model yang di Konsentrat. Iya, konsentrat. Satu lagi yang fermentasi. Iya, yang fermentasi itu lebih bagus yang mana Om? Kalau saya sendiri ya, di farm saya sendiri memang tidak pakai fermentasi Pak. Oh, tidak bisa. Gitu, karena apa? Karena saya tinggal di daerah curah hujan tinggi. Dan tinggi nomor 2 kalau nggak salah, setelah di daerah Papua, Bogor malah kalah sebenarnya. Curah hujan, otomatis itu kan menumbuhkan rumput itu lebih cepat ketimbang daerah pesisir seperti itu. Nah, kebetulan kalau untuk pakan fermentasi sendiri, setelah saya riset dan sebagainya itu, kalau menurut pandangan saya, hemat saya, karena itu malah bikin repot. Karena apa? Karena gini, nggak jadi kalau pakan fermentasi sendiri itu bukannya mengurangi atau pakan atau apa, tetap kita harus menyiapkan hijauan itu. Pakan fermentasi kan terbuat dari hijauan. Kita tetap harus ada hijauan dong. Sama aja. Makanya ngapain? Justru pakanan terbaik itu hijau segar itu. Kandungan itu masih paling bagus itu. Jangan sampai kalau 2, 3, 5 hari di sana kan kandungan otomatis akan berkurang. Makanya banyak saya itu biasanya dengan mangkas di lahan saya, terus itu dicopper ya, dicopper biar halus itu langsung kasih makan gitu, biar nutrisi itu masih utuh, masih seger itu. Kenapa nggak fermentasi ya? Karena itu udah kita harus cari rumputnya, kemudian juga harus banyak, kita chopper lah itu ada tambahan lagi, tetes tebu, molase, terus
dikit garam, kemudian dan sebagainya, kita aduh banyak itu bandingkan 1 ton gitu ya loh. Kita harus menyiapkan apa tempatnya. Baru kalau gentong atau tempat plastik itu kan beda lagi Pak. Dia lagi kan butuh waktu. Saya itu kita simpen. Minimal satu pekan baru bisa dibuka. Nah itu kan nunggu lagi. Iya. Akhirnya waktu lagi juga ya. Nah, memang setelah itu dia untuk kalau fermentasi itu kalau di daerah pesisir lah Pak. Kan hijauan susah. Dia itu limbah pertanian disimpan. Itu kan metode penyimpanan sebenarnya. Betul. Disimpan untuk jangka nanti kita punya stok, karena di daerah pesisir kan susah rumput nih. Kita simpen nih untuk persediaan 1 bulan misalkan atau stok apa. Lah, stok itu stok. Tapi kalau di tempat ini musim kemarau aja sungai masih ngalir kok. Rumput itu kan kalau rumput pakcong atau pakcong gitu ya. Itu mudah untuk tumbuhkan. Bisa musim kemarau pun dikasih air ya dilenerin karena nggak ada hujan misalkan. Ya cukup sekali dalam 1 periode panen. Kadang itu 30 hari. Sekali aja nanti tumbuh. Gitu. Pakcong itu jenis rumput apa Om? Ya itu rumput varian baru sebenarnya ya. Itu semacam odot atau bukan? Bukan. Itu sejenis dengan kinggrass atau gajahan lah kalau orang sini menyebutnya gajahan gitu. Kalau di daerah BPT itu banyak itu kan kinggrass itu. Ya sebenarnya itu, tapi ini kandungan nutrisinya itu lebih tinggi ketimbang kinggrass. Kalau menurut para peneliti itu kandungan proteinnya tuh protein kasarnya itu di angka 13-17%. Sedangkan kalau kinggrass atau odot itu di angka 10%. Jadi untuk masalah pakan kemudian yang lainnya untuk Om sendiri untuk sampai saat ini masih terjangkau lah ya. Masih terjangkau. Nah, kemudian dengan populasi yang sekarang ya. Sekarang berarti kurang lebih pas minggu kemarin berarti ada 50 atau berapa ya? Iya, terakhir sih untuk kapasitas 50-70 ekor lah. Untuk kandangnya juga kandangnya itu sendiri. Nah, untuk kapasitas 50 ekor itu kandangnya, kemudian Om Adrian itu dengan kapasitas 50 itu otomatis untuk menjualnya atau untuk pemasarannya itu seperti apa Om? Ini buat kiat-kiat yang mungkin baru, tidak hanya bisa memeliharanya, tapi setelah banyak ini kita pemasarannya seperti apa? Mungkin ada tips sedikit atau bocoran-bocoran sedikit lah untuk para kaum milenial yang mungkin tertarik dengan seperti ini. Gimana itu Om? Ya, ini betul sekali pertanyaannya. Gitu. Kadang kita peternak itu bingung ya. Kadang kita udah ternak, bingung itu jual kemana gitu. Hanya ke bakul. Bakul biasanya belantik lah ya, ke belantik. Nah, sedang belantik itu kan harganya memang cukup dipres, pokoknya dipangkas ini mungkin gitu oleh belantik gitu aja. Dia harusnya katakanlah dalam 1 ekor laku 1 juta, di belantik 700. Seperti itu kan lumayan buat harusnya kita untuk hasil jeripayah kita selama katakanlah 2-3 bulan atau bahkan 1 tahun dipotong belantiknya hanya nuntun tok gitu loh. Nah itu memang banyak pertanyaan kendala-kendala tersebut sih Pak gitu untuk pemasaran sendiri gitu. Memang kalau tips atau saran gitu untuk pemasaran memang karena sekarang dunia dengan yaitu dunia teknologi ya gitu, dengan era yang sekarang era digitalisasi gitu ya. Kita memang harus mau nggak mau harus ngikutin itu gitu, era digital. Contoh dengan saya kan ada akun IG juga, terus akun Instagram, Instagram itu akun Facebook, terus juga di YouTube ada, tapi cuma kontennya tuh belum banyak gitu karena saya masih belum fokus ke situnya. Malah ini baru di IG, terus sekarang di WA lah ya, karena kita sudah ada story-nya gitu ya, otomatis kita banyak ke save nomor, otomatis kebaca. Itu salah satunya pertama itu dimanfaatkan itu juga relasi, jangan jangan takut untuk kita bersilaturahmi ke peternak-peternak yang sudah yang lain sudah atau udah itu udah senior itu matematika kita bergerilya lah ke situ, dari farm ke farm lain, ngobrol pasti itu ada ternyata ini hanya kita kenal jaringan tuh. Suatu saat si Abu tuh masih calling gitu, bro ada barang enggak ini, bro ini ada enggak, oh iya bisa ini saya ada gitu, otomatis orang akan nanya. Dan yang memang kalau untuk tips yang ketiga mungkin ini memang kita harus
mau nggak mau cari relasi yang kalau bisa ada MOU dengan pihak kedua misalkan Untuk, ya. Untuk hal yang kontinu mungkin. Iya, yang kontinu yang itu yang untuk pokok. Jadi kita udah pasti nih, Ya. misalkan 1 bulan itu diambil, Iya. 1 bulan itu udah nggak bingung lah Iya. masakan. Contoh kayak pasar sate kambing, contoh Betul, misalnya seperti itu ya. betul. Nah, Kebetulan saya juga ada salah satu warung sate di Purwokerto yang iya. langganan dengan saya gitu. Iya. Memang apa porsinya masih skala kecil lah, Kecil. belum ini paling 1 bulan ya baru 10-20 ekor. Ya, itu udah lumayan Ya. banget tuh, itu sudah lumayan ditambahin banget. Itu untuk pasar sate Iya, gitu. ya artinya untuk di kawasan Purwokerto itu sendiri kan kalau kita amati ya sebelum pandemi lah, kalau memang pada saat pandemi seperti ini memang sedikit berkurang ya. Betul. Tapi pada saat sebelum pandemi dan mudah-mudahan ini pandemi cepat berakhir, artinya di Amin. Purwokerto ini apa ya? Bisa dikatakan pada saat malamnya itu wisata kuliner, bisa dikatakan seperti itu, sate kambing, nasi goreng kambing, itu peluang yang sangat luar biasa. Artinya secara kompetitor kita bisa usaha, artinya masing-masing secara bisnisnya ya, tapi secara ilmu dan pengetahuannya kan tidak masalah toh, misalkan dibagi atau di-sharekan di pengalaman yang seperti itu sudah bagus sekali Om. Kemudian saya tertarik ini Om. Om Adrian itu kan masih bekerja juga menjadi fasilitator guru lah ya, guru di salah satu sekolah di Purwokerto. Artinya itu sudah pekerjaan mulia sebagai guru itu sendiri, pekerjaan mulia juga untuk peternak di kambingnya. Nah, pertanyaannya, mengganggu kegiatan Om Adrian nggak ini? Untuk mengajar, kemudian ada fokus di peternak dan sebagainya, ini mengganggu nggak Om? Iya. Kalau bilang mengganggu sih enggak ya Pak. Iya. Cuma memang akhirnya kadang ada sedikit keras lah karena bentrok jadwal gitu. Ya. Harusnya misalkan nih klien minta pengiriman di hari efektif di weekday gitu, di Rabu ataupun sedangkan saya kan harus ada mengajar gitu, perlu dan sebagainya kan, aduh ini bentrok. Kadang saya menyita paling sore Mas gitu, sekitar jam 3 lah saya pulang ajar gitu, baru nyiapkan bahan sebagainya. Hanya kendalanya di situ sih. Artinya masih bisa bagi waktu lah ya, masih bisa bagi waktu. Artinya tidak mengganggu di kegiatan-kegiatan yang pokok seperti itu. Nah, artinya kepada rekan-rekan yang lain, khususnya para remaja, ya jangan takut untuk bisa berusaha dengan berkegiatan yang pokok, tetap bekerja, tapi bisa menyiapkan untuk hal-hal yang lebih untuk jangka panjangnya, kan seperti itu Om. Jadi tidak hanya satu lubang penghasilan, tapi ada penghasilan yang lain. Jadi saya tertarik dengan konsep Om Adrian yang beberapa minggu yang lalu, bahwa ditabung kemudian bisa diberikan atau ada target 1 bulan 1 ekor. Nah, itu bisa untuk motivasi teman-teman yang lain. Nah, kemudian ini Om, ketika di momen-momen kita ada misalkan Idul Adha, terus itu yang biasanya momen untuk golden moment ya. Itu golden moment. Tapi selama ini kalau misalkan hanya pasarnya pasar tradisional, artinya hanya mungkin lingkup wilayah setempat, kan mungkin untuk menjual 50-60 ekor agak ngos-ngosan. Nah, itu gimana Om? Iya. Ngos-ngosan. Ya memang kalau bilang ngos-ngosan sangat. Waktu itu awal berapa ya, 3 atau 5 ekor pejantan itu. Saya pun sampai hamil berapa satu pekan tuh belum ada yang nanya gitu. Loh, ini gimana sih, kenapa? Kalau misalnya udah puluhan ini gimana kan gitu. Jalan enggak gitu ya. Itu dalam dalam hati saya gitu, gimana ke depan. Nah, itu dengan itu tadi di awal misalkan kita banyak relasi dan rajin-rajin menawarkan dengan dunia digital itu, otomatis kita rajin share nih. Kalau story kan naik terus, orang tuh buka apa sih di mana, dan paling banyak kita bersilaturahmi, banyak kita kenalan, kita bikin flyer, kita
Iki lho mbok anak anu aku titip anu gitu kan ya otomatis anak fee gitu manajemen ya. Itu ya fair kita. Berarti termasuk kembang lawang nantinya juga misalkan ada ini Bisa. kita kan diatur. arahnya ke situ Om. bisa itu bisa. Terus ini Om, ya ini kan sedikit apa ya, kita kembang lawang juga ada promosi, artinya kita simbiosis mutualisme lah ya, ada saling menguntungkan juga lah Om Adrian. Secara kami secara ilmu diuntungkan, ya, nanti mudah-mudahan dengan channel kembang lawang terus wah ini bisa tanya-tanya di kembang lawangnya dengan nantinya diarahkan ke Om Adrian kan kita bisa cincel lah sedikit-sedikit lah kan kayak gitu Om. Betul. Ya, selanjutnya gini Om, tadi untuk beternak, bukan beternak sebenarnya lebih ke kalau Om Adrian itu kan model kayak penggemukan ya, atau dari sampai ke remaja atau layak jual seperti itu ya, dari umur yang dijual. Terbatas lah maksimal di angka 3 bulan ya. dijual. Nah, terus itu kan yang kontinu Om, itu yang kontinu yang 3 bulan nanti dijual, mungkin 3 bulan dijual, atau 1 bulan mungkin ada yang pesanan 1 bulan 20 ekor katakan, kita menyiapkan yang 20 ekor itu. Nah, Om Adrian itu tertarik nggak untuk yang apa ya, program atau proses kalau di dunia peternak itu apa, misalkan yang sampai kawin, kemudian hamil, kemudian sampai bayi ini cempeni digedekan gitu ya. Digedekan itu tertarik nggak Om? Karena mungkin kalau semua peternak itu hanya penggemukan atau ya monggo sambil kalau semua peternak itu hanya penggemukan atau apa ya, misalnya fattening ya dalamnya, nah itu kan otomatis populasinya habis Om. Nah itu tertarik nggak Om? Atau mungkin ada bisa tip-tip yang lain atau buat motivasi yang lain untuk ke arah itu juga seperti itu Om? Pasarnya kira-kira gimana Om? Justru itu next agenda ya di tahun ini setelah apa Idul Adha 2021 nanti ini. Oh iya. Justru saya arahnya ke situ Pak. Misalnya dalam dunia peternakan itu namanya breeding. Misalnya breeding itu ya memang apa? Tadi itu fattening. Ini fattening untuk itu pengemukan lah, ya. itu terbatas maksimal di angka 3 bulan harus jual. Kalau breeding memang jangannya panjang. Ya breeding itu pembesaran kan dari kawin, hamil sampai lahir cempek sampai gede kan di usia-usia setengah tahun itu berlangsung lama itu. Biasanya itu 1 tahun lah dari mulai kawin sampai layak jual lah ya. Harus punya bibit yang bagus juga. Betul, bibit bagus juga. Nah, itu istilah beda itu di dunia peternakan itu justru jantungnya peternakan itu breedingnya itu jantung peternakan. Soalnya betul tadi sampaikan kalau tidak ada yang breeding, ya nanti kalau saya penggemukan semua milenial para milenial ini coba dengan saya dengan metode fattening, ya siapa yang keluarnya mau dari mana? Itu nggak ada. Gitu. Iya. Kayak populasi semakin berkurang, ini harga semakin melambung nantinya. Gitu. Artinya kalau misalkan ya kita kan bermimpi kan boleh ya Om. Betul. Bermimpi, gratis kok. Iya kan, bermimpi itu gratis. Kita sering. Jangan takut. Ya kita sering dulu pada saat masih Masih apa nih? Ngobrol-ngobrol kita kan bermimpi gratis. Coba kadang kita bermimpi juga nggak mau gitu. Iya. Kita terbatas tidak mau bermimpi gitu. Padahal bermimpi itu gratis. Nah, artinya kita bermimpi besar. Om Adrian bisa bermimpi besar. Bisa nanti untuk populasi nanti besar. Ada kesempatan misalkan ini mimpi lagi loh Om, ini mimpi. Ada kesempatan ekspor nggak Om? Misalkan sampai populasinya banyak karena di Indonesia misalkan sudah Jawa Tengah lah katakan Jawa Tengah sudah terpenuhi kemudian swasembada daging. Iya, swasembada daging. Itu ada kesempatan untuk ekspor nggak Om? Justru ini keran ekspor kan udah mulai dibuka. Iya. Keran ekspor dibuka itu dari tahun 2019 sudah isunya udah naik. Cuma kemarin sebenarnya di tahun 2020 yang utama itu di HPDKI atau Himpunan Peternak Kambing Domba Indonesia. Itu memang naungannya dari Kementerian Pertanian ya, dari himpunan itu. Nah, kemudian HPDKI di Jawa Timur itu udah satu langkah lebih maju dari HPDKI di Jateng sini khususnya karena mereka lebih kuatnya. Mereka udah mulai ekspor itu karena itu jangan peternakan di breeding itu mereka udah dipenuhi. Udah kuat nih di breedingnya udah kuat. Jadi sedangkan di Jateng belum sih. Belum masih kurang. Nah, dalam mereka udah kuat kan
populasi banyak overload. Heeh. Nah, mau nggak mau keran ekspor dan kebutuhan itu di daerah negara-negara yang mayoritas Muslim Muslim. itu kemarin ekspor ke Brunei, terus daerah Jazirah Arab, Uni Emirat, terus daerah Qatar, Iya. terus kemarin Brunei, Brunei itu kemarin bulan lalu apa ya kalau nggak salah Februari itu 5.000 ekor Luar kirim ke biasa. Brunei Darussalam. Nah itu kebutuhan pangsa pasar di luar negeri pun cukup tinggi. Nah ya. makanya apa? Kita breeding Iya. itu. Nah Iya. itu yang harus dikuatkan. Artinya kan gini Om, artinya kan bukan harus kita punya 5.000 dulu baru berpikir untuk ekspor kan seperti itu ya. Kan bisa savana dengan savana yang lain kan seperti itu. Misalkan Om Adrian punya 100 nih. Nah, pada saat mau ekspor 5.000-nya kurang 500 misalkan kan berarti bisa Om Adrian demplong lah kan gitu kan seperti itu Om. Nah, itu untuk para pemuda, untuk para milenial. Jangan ciut dulu lah. Jangan ciut nyali 5.000. Padahal jangan angka 5.000-nya, tapi setelah kita punya 100, 200 sudah punya bisa pasti dilirik dengan savana-savana yang lain kan seperti itu Om. Apalagi sudah ada himpunan itu, ada kelompok lah, ada wadah kan seperti itu. Terus ini Om, untuk permodalan. Nah, ini untuk permodalan. Gimana Om? Ini dari kalau menurut cerita dari kemarin ada dari 3 ekor sampai 7 ekor sampai sekarang sudah alhamdulillah sampai 50 sampai ke 70 ekor. Ini permodalannya perputarannya gimana Om? Dari awal sampai mungkin sampai beli lagi itu seperti apa Om? Jadi apa ya? Maksudnya modal saya yang saya keluarkan Iya, kan? iya. Ya. Kalau modal keluarkan kan kalau memang ya mau nggak mau kita harus banyak kalau ya oke lah kalau kita berangkat dari keluarga yang ada, kita background ada, kita bisa langsung dalam arti buka pertama kado langsung bagus. Terus HP langsung ada. Terus domba langsung bisa beli 50 gitu kan. Wah itu kan karena modalnya ini sih beda cerita ya. Kalau yang Mas ini kan harus bertahap kan ya, gitu ya. Itu mau step by step sih. Itu dari 3 ekor ke 5 ekor ke 8. Harus kuat di fase itu ya. Fase itu yang kadang nggak mau orang lalui gitu. Ini nggak mau orang paling kadang ada istilah dulu kita ngobrol sedikit itu kan kadang seperti ini. Kalau masih 3 ekor, 5 ekor, kita mau ngomong apa? Ngomong manis tetap pahit kan itu ya. Pahit. Apa sih ya? Gitu. Tapi kalau sudah berjaya ya, sudah kelihatan, sudah sukses, kita ngomong pahit digugu. Atau ngomong lombok, ngomong hitam dianggapnya putih kan gitu. Benar. Artinya di fase berjuang itu memang harus dilalui ya dan saya rasa Om Adrian untuk sampai ke fase itu tidak instan kan seperti itu Om. Betul. Berapa tahun Om sampai sekarang berarti? 2018 pertengahan ya mungkin hampir 3 tahun nanti lah di Lebaran nanti 3 tahun. 3 tahun proses sampai sekarang ya. Sekarang ya 2,5 tahun lah mungkin kurang lebih. Jadi naik turunnya harus dilalui gitu fase itu hari demi hari. Soalnya gini, kasih pakan atau itu awal kan masih konvensional ya, masih ngarit hari demi hari coba harus kan nggak kayak ikan ya 1 pekan nggak dikasih makan oke lah aman ya. Nggak kambing dong pagi kasih makan soalnya nggak kasih makan ludoh teriak-teriak kesana kemari. Nah itu fase yang hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi tahun harus mau dilewati gitu. Terus manisnya ketika kita panen itu manisnya ya Om. Terus pahitnya otomatis ada lah ya, misalkan ada kematian. Pasti. Itu berapa persen Om? Misalkan kalau di rata-rata. Kalau kematian itu kalau ini ya di kandang saya sendiri itu harus tidak boleh melebihi di angka 5%. Jadi misalkan populasi 10 ya minimal 1 ekor gitu. Populasi 100 ekor ya maksimal maksimal itu berarti di angka 5 ekor seperti itu. Berarti kalau ada melebihi itu ada ada kenapa ini faktor ada yang salah. Nah itu yang perlu dikoreksi. Dan saya pun pernah dalam satu periode itu pokoknya 60 ekor
itu dalam 1 bulan itu kan proses waktu itu saya udah bukan udah ada yang siap ngambil. Waktu itu saya gemukkan 1 bulan 40 hari lah, 40 hari saya gemukkan, tiba-tiba hari dimana itu mati 14 ekor. Wah, ini gimana? Itu kan malah harusnya kalau 6 ekor maksimal di angka 3 ekor. Kok bisa 14? Nah, itu ada sesuatu. Pertanyaan ada yang salah ini ya. Ada yang salah ini, yang salah. Pakan nggak pakan asal nyari, nggak ada apa sini sampai disemprot atau apa gitu ya kan enggak gitu. Pakan higienis, malah pakan terbaik lah. Cara produksi sendiri. Gitu ya, boleh dijamin bahwa ini apa rumput bagus dan sebagainya. Nah, konsep bagus. Saya belinya di pabrik yang memang ownernya itu memang ahli gizi di sebuah universitas kenamaan di Purwokerto, di Unsud. Itu memang udah kredibel lah di bidangnya gitu. Ya oke lah, ambil konsentrasi itu nggak mungkin konsentrasi salah dan sebagainya. Hanya dicari nih ngobrol dengan yang lain juga. Kenapa itu? Karena ternyata punya Unsud saya ini kan karena saya di tengah sawah. Ternyata karena betina itu kan lebih riskan dibanding jantan. Riskan kan masuk angin. Karena angin di sawah itu kan ini lepas. Nabrak ke kandang itu cepet banget. Dan kembung udara dingin malam itu kan sangat mempengaruhi banget. Nah itu yang membuat jadinya sedikit oleng lah seperti itu loh. Waduh gimana ini? Saya kalau dikatakan nominal ya cukup ini besar juga ya. Apalagi di atas 10 masih posisi berkembang lah katakan ya. Masih berkembang. Waduh ini sih gimana ke depan itu aja. Oke lah ini buat pembelajaran sangat penting dan akhirnya saya siasati evaluasi setelah itu dipanen, coba dipagar dan sebagainya. Alhamdulillah di periode kedua aman. Cuma mati 1 ekor. Itu kan masih di bawah normal kan maksimal harusnya 3 ekor ya, cuma 1 ekor. Oke, walaupun apapun itu tetap yang namanya itu berhubungan dengan nyawa yang artinya ya tergantung rezeki yang dikasih oleh Tuhan kan seperti itu. Jadi apapun itu ya kita nikmati, kita syukuri, kemudian evaluasi sebagai kita berikhtiar kan seperti itu. Dan satu lagi Pak, soal kendala pahitnya itu kan tadi ada pahitnya ini bisa pahitnya gitu. Memang kemarin malah belum lama ini ada orang juragan lah yang ngambil barang saya gitu ya. Itu setelah diambil itu baru kasih 50% pembiayaan. Setelah itu tuh lama bilangnya 1 pekan setelah panen, setelah diambil nanti dilunasi. Itu sampai sampai 3 bulan belum diselesaikan. Itu kan kadang pas ketemu mafia kan itu harus saya untuk pembelajaran saya juga harus lebih hati-hati dengan orang. Maksudnya semakin belajar lagi, semakin pengalaman lagi. Gak selesai ya, pasti ada kendala baru. Di awal pakan, di awal lagi kandang, kemudian ada manusia juga, ada eksternal lain, yang lain, ada faktor X dan seterusnya. Jadi kita terus belajarnya. Ini artinya kita sudah balance dari yang manis, kita akan ekspor nanti ribuan, jangan takut. Tapi kita juga balance juga pahitnya, kan seperti itu. Nah, kita kan tidak menutupi kemungkinan untuk yang menyaksikan di channel kami di Kembang Lawang itu ada yang tertarik misalkan yang mungkin secara finansial itu kuat secara finansial kuat, tanah misalkan sudah ada, secara permodalan kuat. Nanti setelah tips-tips yang sudah disampaikan Om Adrian tadi, sebelum beternak itu harus menyiapkan pakannya dulu, baru nanti kandang, baru nanti hewannya. Nah, kan berarti kalau di bayangan saya kan seperti ini ketika ini untuk yang finansialnya kuat ini yang finansialnya kuat. Sambil minum ya? Iya, monggo. Karena ini lebih jadi ketika finansialnya itu kuat, otomatis kan berani untuk beli misalkan, wah ini saya anggap gambling, saya beli 30 ekor langsung. Tapi kan berarti secara umur kan harus rata kan seperti itu, harus rata. Untuk Jawa Tengah ini sendiri atau kawasan Karesidenan Banyumas ini ada atau bisa nggak misalkan di farm yang lain kita beli dengan
kapasitas yang besar dengan satu umur lah, katakan misalkan umur 1 bulanan misalkan rata lah ya. rata dan nanti misalkan untuk momen Idul Adha kan berarti nanti rata di situ, tidak ada yang 7 bulan, ada yang 3 bulan. Itu di Karesidenan Banyumas ada nggak untuk farm-farm yang seperti itu? Kalau itu kan sebenarnya supplier berarti Supplier, ya? Supplier gitu, banyak sih sebenarnya. Tapi kalau untuk di Banyumas sendiri memang itu terbatas. Setahu saya di Banyumas ada cuma ada 1, itu juga udah bentuknya CV. Yang apa bisa menyuplai apa kebutuhan ternaknya. Memang ya harus biasanya nunggu, kadang nggak bisa, misalkan nggak mesti di kandang stok ada gitu. Kadang harus nanti bisa 1 bulan baru di ini. Mungkin dia order dulu juga ya. Mungkin kan dia dari farm mana atau dari mungkin dari Jawa Timur. Iya, betul, biasanya seperti itu sih. Kalau di yang banyak di Jateng itu daerah Wonosobo sebenarnya. Wonosobo ya. Di sana memang dari domba jenis kelas sayur, kelas biasa sampai kelas premium ada ya. Ada di sana. Iya. Oke, Om Adrian, ini sebenarnya kita apa ya, untuk perbincangan ini menarik sekali. Kita pengen mendalami terus, semakin penasaran sebenarnya, semakin penasaran. Kemudian saya dengan khususnya saya sendiri juga tertarik juga, cuma ya kembali lagi ke permodalan kan seperti itu. Tapi kembali ke awal, Bismillah, mudah-mudahan dengan adanya channel ini kami yang di sini juga termotivasi, kemudian untuk yang lain juga termotivasi, kemudian bisa untuk apa ya, pendalaman materi atau bertanya-tanya nanti bisa langsung ke kandang Om Adrian ya, yang berarti di lokasi di Karangsalam, itu tepatnya di sebelah selatan lapangan. Ya, ada jalan ke timur, itu ada 1 kandang, dulu ada ex kandang ayam juga di situ ya, yang sekarang disulap menjadi lahan HPT kan. Luar biasa, Om Adrian ini semakin berkembang. Mudah-mudahan dengan seperti ini Om Adrian secara usaha ini berkembang. Kemudian berkah Om, yang utama berkah. Jadi kalau sudah berkah, insya Allah ya haruslah ya. Jadi jangan lupa juga Om, setelah Om Adrian ini sudah besar, kemudian sudah populasinya sudah banyak, untuk regulasi jual beli juga sudah banyak ya, sudah mobile ya secara spiritual untuk harus betul karena kalau tidak seperti itu ya, kalau tidak secara ikhlas maka paling dipaksa dengan yang tadi itu, misalkan yang secara teori harusnya 1 ekor tapi akhirnya 14 dan sebagainya ya, mungkin itu secara alam ya, tapi kan kembali lagi nyawa kan kita punya Tuhan yang. Terima kasih Om Adrian sudah datang lagi di acara sawah. Lain kesempatan jangan bosan-bosan saya undang lagi.